Sahabat tani, saat perubahan cuaca yang nggak menentu kayak sekarang ini, maka produksi hasil pertanian juga bakalan menjadi semakin berkurang. Dan kekurangan suplai inilah yang bakal mengganggu keseimbangan pasar hingga berujung pada harga yang meroket luar biasa. Dan salah satu produknya adalah cabai. Banyak pengguna cabai yang mengeluh karena harganya tuh tinggi luar biasa, yang bahkan dengan 1 kilogram cabai itu hampir loh sama dengan 1 kilogram daging. Dan itu saya bilang wow, dan wow ya sahabat tani. Lalu sebagian orang memilih menggunakan alternatif, salah satunya menggunakan cabai yang terkena patek yang pastinya bisa kita dapetin dengan harga yang sangat-sangat murah. Cuma masalahnya, aman nggak kira-kira cabai yang kena patek itu buat kita konsumsi? Dan ada nggak sih kira-kira dampaknya bagi kesehatan ketika kita mengkonsumsi cabai yang terkena antraknosa? Maka semua itu bakal kita ulas detail loh di dalam video ini. Dan juga sekaligus saya bakalan berikan alternatif yang dapat mensubstitusi sebagian penggunaan cabai segar sebagai bahan baku dalam industri olahan. Jadi tonton ya sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro dulu. BEM! Sebelum kita mulai, boleh klik dulu ya tombol jempolnya, klik jempol, dan jempol gitu ya sahabat tani. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, siapa sih yang nggak kenal cabai? Seiring berkembangnya warung makan kekinian kayak mie pedas misalnya, kemudian ayam penyet, ayam geprek misalnya, maka tingkat permintaan cabai itu bakalan terus mengalami yang namanya peningkatan. Dan ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan suplai pasar, maka pasti harganya bakalan mengalami yang namanya kenaikan. Dan semakin menukik suplai pasarnya, maka harga juga bakalan terus meroket luar biasa ya sahabat tani. Dan terbukti harga cabai saat ini di daerah saya Kalimantan Selatan gitu loh, di tingkat pasarnya udah sampai tembus Rp100.000 gitu ya sahabat tani. Dan bahkan menurut beritanya itu loh di beberapa daerah di Pulau Jawa sudah ada loh ya sampai tembus Rp120.000 gitu loh. Dan saya bilang wow, luar biasa gitu ya. Nah, ini adalah cabai yang terkena antraknosa atau biasa kita sebut dengan istilah patek gitu ya sahabat tani. Beberapa produsen pada akhirnya terpaksa beralih menggunakan cabai yang kayak gini sebagai bahan baku mereka, mengingat harga cabai yang meroket luar biasa ya enggak? Nah, cabai yang kena patek ini biasanya merupakan apkiran dan dijual dengan harga yang murah meriah karena memang kondisinya yang kena penyakit. Untuk menjelaskan apakah cabai yang kena patek ini tuh aman atau enggak sih kira-kira buat dikonsumsi, maka mari kita lakukan pengujian sederhana. Ayo! Nah, ini ada buah cabai ya sahabat tani yang kena patek gitu loh. Dan yang ini bisa dibilang buahnya tuh kena patek ya kurang lebih sekitar 70%-an gitu ya sahabat tani. Kemudian kita coba masukin ke dalam air. Dan Nah ini juga kena patek gitu ya sahabat tani. Nah mari kita lihat bagaimana sih kira-kira kondisi yang ada di dalamnya. Nah ternyata ada putih-putihnya ya sahabat tani. Dan ini menandakan memang cabai ini tuh sudah terkena yang namanya antraknosa. Dan tahu nggak Anda? Ini tuh disebabkan oleh satu jamur yang namanya adalah Coletutricum gitu ya sahabat tani. Nah, jadi bagian yang kena patek ini tuh gitu ya sahabat tani, kita ambil bagian yang kenanya kayak gitu loh. Kemudian kita masukin ke dalam air. Kemudian kita ambil satu buah preparat. Nah, preparat ini kelihatan ya sahabat tani, ini dijamin baru gitu loh. Kemudian kita ambil sampel larutan yang ada kena antraknosanya ini. Kemudian kita tetesin pada preparat. Kemudian kita tutup menggunakan deglas.
Nah, jadi ini adalah preparat yang di dalamnya berisikan sampel yang ada antraknosanya atau ada pateknya gitu ya sahabat tani. Kemudian kita taruh pada mikroskop. Kita atur tinggi meja sampel yang ada pada mikroskop ini. Kemudian kita atur nilai fokus mikroskopnya. Dan ternyata inilah kondisi mikroorganisme di dalamnya. Nah, ini adalah jamur Coledotrichumnya yang menyebabkan cabai kena antraknosa atau biasa kita sebut dengan patek. Dan jamur ini tuh mudah banget gitu ya sahabat tani berkembang biaknya. Bahkan tahu nggak Anda, hanya dalam hitungan semalam aja maka populasinya bakal menjadi sangat-sangat banyak gitu ya sahabat tani. Dan ini sampel yang kita diamin selama kurang lebih 12 jam. Dan mari kita lihat gimana sih kondisi mikroorganismenya ketika udah didiamin 12 jam. Dan ternyata sangat-sangat mengejutkan. Luar biasa banyak ya nggak sahabat tani jamur Coledotrichumnya. Nah, padahal semulanya hanya sedikit ya enggak? Dari yang semulanya kondisi jamur Coledotrichumnya tuh hanya sedikit aja, sekarang jadi banyak banget gitu ya sahabat tani kayak ini coba lihat. Nah, dan yang paling ngejutin kita coba apa? Hanya dalam waktu 12 jam aja, bakteri yang semulanya tuh hanya sedikit banget, coba lihat. Dalam 12 jam aja ternyata jadi banyak banget luar biasa gitu ya sahabat tani. Ngeri ya. Nah, jadi sekarang coba saya tanya, yakin coba mau makan cabai yang kena antraknosa? Dan yakin nggak Anda kalau yang kayak gini tuh nggak bahaya kalau kita konsumsi? Ya bahaya kan? Nah, itulah sebabnya gitu ya sahabat tani, cabai yang normal itu ketika pandemi antraknosa kayak sekarang ini kayak gitu loh, yang diakibatkan oleh cuaca yang gak stabil kayak gini tuh, ya kadang panas gitu loh, tiba-tiba hujan gitu loh. Ya itu bener deh ya sahabat tani, harganya jadi mahal banget luar biasa. Karena yang kena patek atau antraknosa ya istinya bakteri dan jamur yang kayak begini ya enggak? Oke, baik ya sahabat tani, sekarang kita masuk pada alternatifnya. Alternatif pertama, ini adalah buah cabai yang kena patek sekitar 70%-nya. Dan yang ini yang kena 20%-nya. Nah, kalau sahabat tani mau yang kena 20% seperti ini, nah itu masih bisa diambil ya sahabat tani bagian yang nggak kena. Caranya cukup Anda tuh potong-potong aja dan ambil bagian yang nggak kena antraknosanya. Nah, bagian sini ya sahabat tani itu masih aman kok kalau mau kita pakai. Dan tahu nggak Anda, cabai yang kena antraknosa 20% ini juga termasuk loh kategori upkir. Artinya dia tuh nggak lolos standar jual yang harganya tuh mahal ya nggak? Maka sudah pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan yang nggak kena antraknosa. Tetapi ingat, saran saya jangan membelinya tuh di pasar, tetapi belilah kepada petaninya secara langsung. Kenapa coba? Karena ketika Anda ngebelinya tuh di pasar misalnya, maka pasti kan ada jeda waktu gitu ya sahabat tani, mulai dari petani gitu loh, kemudian tengkulak sampai pada pedagang ya enggak? Dan cabai yang ada pateknya itu kalau kena jeda waktu kayak gitu loh, maka pateknya bisa meluas gitu ya sahabat tani, sehingga kualitasnya pasti nggak bakal sebaik yang baru dipetik oleh petaninya langsung. Kemudian setelah Anda ngebelinya tuh dari petani gitu ya sahabat tani, maka saran saya juga segeralah lakukan pengolahan. Dan buat Anda yang pakainya tuh buat sambal misalnya, nah usahakan sambalnya adalah sambal yang dimasak, karena dengan pemasakan kayak gitu loh, artinya kita tuh memberikan yang namanya perlakuan suhu tinggi, sehingga baik itu jamur, bakteri atau mikroorganisme lainnya itu bisa langsung segera mati kayak gitu loh. Atau buat Anda yang mau dibikin sambal mentahan itu juga bisa. Tetapi usahakan rendam ya sahabat tani selama beberapa menit dulu ke dalam air yang mendidih, maka mikroorganismenya bakalan mati karena nggak tahan ya sahabat tani dengan perlakuan perendaman pada suhu tinggi. Atau Anda bisa gunakan alternatif yang nomor 2.
Dan yang ini saya kira jauh-jauh lebih aman. Apa coba? Gunakan namanya cabai flek. Tahu cabai flek? Jadi cabai flek itu adalah cabai yang dikeringkan, kemudian proses penggilingan atau nggak sampai halus gitu ya sahabat tani. Jadi bentuknya tuh masih agak kasar-kasar kayak gitu loh. Nah ya dia memang digiling gitu ya sahabat tani, tapi nggak sampai halus. Dan cabai flek ini sendiri kalau Anda beli itu harganya sekitar 50 sampai 60 ribuan aja kayak gitu loh. Atau Anda mau kombinasi itu juga boleh. Jadi sebagian pakainya tuh cabai yang dengan kualitas bagus biar masih ada sensasi kerennya seger gitu loh ya sahabat tani ketika dimakan. Dan sebagian substitusi menggunakan cabai flek buat menambah cita rasa kepedesannya kayak gitu loh. Nah siapa tahu nih ini bermanfaat juga buat diterapin buat Anda yang enggak. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat maka silahkan klik tombol jempol yang banyak, jempol dan jempol kayak gitu loh. Mudah-mudahan ilmunya makin berkah luar biasa. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Silahkan klik salah satu gitu ya sahabat tani. Boleh yang ini, boleh yang ini. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi. Saya Rizil Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan luar biasa untuk Anda.